kalau kita percaya kepada pelajaran tabernakel, ya kan ada namanya pelajaran tabernakel ya Bapak Ibu, bahkan ada namanya gereja tabernakel ya. Nah, kalau kita percaya sama pelajaran tabernakel, nah saya singkat aja Bapak Ibu ya, dalam pelajaran tabernakel itu kan itu namanya kemah Musa itu ya. Di kemah Musa itu jadi ada halaman, ada ruang suci dan ada ruang maha suci ya. Nah, jadi di halaman itu kan ada mezbah korban bakaran, kemudian ada kolam pembasuhan. Ya, nah, jadi kalau imam-imam sebelum mempersembahkan korban, dia harus membasuh tangan dan kakinya. Dia harus membasuh. Jadi nggak bisa dia langsung bakar gitu aja nggak bisa. Ya, dia harus cuci tangan dan kakinya. Kalau nggak, dia bisa kena hukuman. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi dia harus cuci tangan, kakinya. Nah, jadi kolam ini berbicara baptisan air. Nah, setiap orang percaya Yesus dan pintu gerbang untuk masuk ke halaman ini berbicara Yesus ya kan, dalam Yohanes 10 itu dikatakan akulah pintu katanya kan, Yesus katakan dia adalah pintu. Nah jadi setiap orang yang percaya Yesus dia harus menerima baptisan air. Nah, sesudah imam-imam membasuh kaki dan tangannya artinya sudah bersih, barulah dia nanti bisa masuk ke apa namanya, kemah suci ya, baru bisa masuk ke kemah suci. Nah, jadi kalau mau masuk ke kemah suci itu ada pintu lagi, pintu kemah. Nah, jadi pintu kemah ini berbicara baptisan Roh Kudus ya. Nantilah kenapa sih bisa dia disebut baptisan Roh Kudus, nanti itu ada penjelasannya, itu agak panjang ya, cuma saya hanya singkat-singkatkan saja gitu. Nah, jadi pintu itu dalam arti rohaninya itu adalah baptisan Roh Kudus. Nah, jadi ketika masuk ke pintu itu ya, imam-imam itu ya masuk, maka di sebelah kanan itu ada meja. Ya, di sebelah kanan itu ada meja dan itu ada lampu. Lampu kaki dian yang ada 7 corong itu. Nah, jadi lampu itu menerangi. Ya, menerangi itu apa? Kemah suci. Menerangi ruang suci itu ya, menerangi ruangan itu. Nah, jadi imam-imam itu bisa melihat ya karena ada lampu itu. Nah, nanti di meja itu ada 2 tumpukan roti. Itu namanya 2 tumpukan roti ini berbicara perjamuan kudus ya. Nah, jadi artinya seseorang kalau ingin makan roti ini artinya kan dia harus dibasuh, harus dibaptis air dan dia harus melalui pintu yaitu menerima baptisan Roh Kudus. Nah, maka tadi saya bilang di awal, kalau kita percaya sama pelajaran tabernakel, maka kita kalau mau terima apa namanya perjamuan kudus itu harus dibaptis air dan harus dibaptis Roh Kudus. Tetapi ada juga sebagian yang cukup dibaptis air saja sudah bisa menerima perjamuan kudus ya. Tetapi ada juga yang belum dibaptis, anak-anak udah dapat perjamuan kudus juga. Katanya kan untuk terima berkat Tuhan, katanya supaya sakit sembuh. Nah, jadi ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah,